Bab 2621. Pada saat itu, Rudy tampak seperti menelan racun dan menunggu kematiannya. Seluruh tubuhnya gemetar, yang menyebabkan Jack mengerutkan kening. Rudy akan pingsan jika itu terus berlanjut. Dia mengulurkan tangan dan menarik Rudy di belakangnya. Tuan Zain, apakah Anda mencari saya? Merzain mengangguk sebelum dia menunjuk ke pintu, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat berbicara saat mereka berada di luar. Jack mengangguk sebelum dia pergi ke alun-alun di depan aula bersamanya. Tidak membuang waktu, Merzain segera memulai bisnis setelah menemukan tempat terpencil. Ada turnamen yang harus Anda ikuti, katanya. Sebuah turnamen. Jack mengernyitkan alisnya saat menatap Merzain. Merzain menarik napas dalam-dalam sebelum mengangguk dengan serius. Situasinya cukup mendesak. Kamu akan tahu kapan kamu di sana. Kamu adalah orang yang paling cocok untuk pekerjaan itu sekarang. Tidak ada orang lain yang bisa kami cari, jadi kamu harus pergi. Setelah mengatakan itu, Merzain memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan seolah-olah dia menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya berbicara, apakah kamu melewati seseorang? Wajah Penatuarik segera muncul di benak Jack saat Merzain mengucapkan kata-kata itu. Dia tahu bahwa seseorang pasti telah menyabotnya, dan Jack harus mengakui, dia agak penasaran. Apapun itu, dia tidak berada pada tahap di mana dia menjadi musuh bebuyutan dengan Penatuarik, terlepas dari konflik mereka. Jack telah memikirkannya, dan dia memutuskan bahwa dia akan melupakan masalah itu selama Penatuarik berhenti memberinya masalah. Namun, dia tidak pernah menyangka akan terlibat dalam waktu sesingkat itu. Meskipun demikian, Jack mengangguk tanpa henti. Apakah Penatuarik merekomendasikan agar saya berpartisipasi dalam ini? Apakah ada masalah dengan turnamen ini? Merzain mengangkat alis, penasaran dengan reaksi cepat Jack yang luar biasa. Namun, dia adalah orang yang riang dan tidak berputar-putar dengan Jack. Dia menghela nafas ketika dia berbicara, sedikit kesal hadir dalam nada suaranya, kamu benar, Penatuarik adalah orang yang merekomendasikanmu. Dia mengatakan kamu memiliki usia yang tepat dan bahkan sangat memujimu. Tetap saja, ini terlihat seperti kematian, kalimat kepadaku. Turnamen itu sendiri baik-baik saja. Jika kamu tampil baik, kamu akan mendapatkan banyak hadiah, dan para tetua timur akan melihatmu lebih baik. Jika kamu gagal melakukannya dengan baik, kamu akan berakhir menderita. Meskipun Merzain tidak terlalu jelas tentang isi turnamen, Jack bisa memilih beberapa poin penting dari kata-kata itu. Pertama, dia berada di usia yang tepat. Penatuarik mungkin mengklaim bahwa Jack adalah yang terbaik di antara mereka yang seusianya. Meskipun turnamen itu sendiri mungkin tidak memiliki masalah, itu pasti melibatkan sesuatu yang sangat penting. Jika Jack akhirnya gagal dalam bentuk apapun, Jack akan menjadi subjek banyak kritik publik. Mungkin itulah sebabnya Penatuarik sangat merekomendasikannya. Dia ingin para tetua lainnya memandang rendah Jack dan membuat jalan Jack maju. Penatuarik kemudian akan dapat menangani Jack dengan mudah tanpa banyak perlawanan. Bab 2622. Masalah ini sudah diatur di batu, dan tidak bisa dibatalkan, kata Merzain, ketidakberdayaan jelas dalam suaranya. Dia menatap Jack dengan simpatik saat dia menambahkan, sebentar lagi, dua lainnya akan datang. Aku akan memperkenalkan semua orang. Jack tidak mengatakan apa-apa saat dia berdiri dengan tenang, tetapi Rudy berjuang untuk tetap tenang. Dia menarik lengan Jack dan berbisik, jika itu masalahnya, maka kamu tidak bisa pergi. Kita berdua tahu ini jebakan. Kita harus menghindari Penatuarik. Dia sangat hina, dan kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jack mengangkat alis sebelum mengangguk ketika dia berbisik kepada Rudy, kamu benar, tapi dia mungkin mengantisipasi aku menolak untuk berpartisipasi dalam turnamen ini. Kamu akan melakukan apa yang dia inginkan. Rudy bingung, matanya melebar mendengar kata-kata Jack. Apa maksudmu? Jika kita menolaknya, kita akan tetap melakukan apa yang dia inginkan. Jack menghela nafas dengan putus asa saat dia mengangguk sedikit sebelum berkata, jika aku menolak mereka sekarang, aku akan menolak para petinggi. Orang-orang itu tidak akan memiliki kesan yang baik tentangku, usia dan bakat. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, saya harus mencobanya. Wajah Rudy menjadi muram saat mendengar itu. Dia melihat sekeliling dengan cemas saat dia menggaruk kepalanya, mencoba mencari cara untuk menolak tetapi tidak berhasil.
Sepertinya Penatuarik benar-benar telah menjebak mereka tanpa ruang untuk melarikan diri, dan apakah mereka maju atau mundur, Penatuarik masih akan mendapat manfaat darinya. Jack mengulurkan tangan dan meraih Rudy. Jangan terlalu memikirkannya. Tidak peduli apa, ini perlu dicoba. Lebih percaya padaku. Ada beberapa hal di mana pemenang sejati tidak dapat dilihat sampai saat-saat terakhir. Dengan itu, Jack tidak mengatakan apa-apa lagi. Merzain mengamati percakapan mereka dalam diam, tidak melakukan apapun selain menatap Jack dengan penuh arti. Setelah percakapan Jack dan Rudy berakhir, Merzain berdeham sebelum dia melanjutkan, bahkan belum selama itu dan Anda sudah menyinggung Penatuarik. Saya selalu tahu Anda bukan seseorang yang begitu berhati-hati. Sepertinya aku tidak salah sama sekali. Jack menatap Merzain dengan tenang. Saya selalu berbicara dan bertindak berdasarkan asas-asas yang telah saya buat untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan menyusahkan siapapun yang tidak mengganggu saya. Jika Penatuarik tidak mencoba melakukan sesuatu kepada saya tidak akan ada masalah dengannya. Mendengar itu, Merzain tersenyum dingin. Kamu terlalu percaya diri. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang terjadi. Segala sesuatu tentangmu sudah mulai menyebar, dan semua orang tahu kamu berbakat dalam segala hal. Namun, seorang tetua tetaplah seorang tetua. Dia tidak bisa melakukan apapun padamu di depan umum, tetapi tidak akan merepotkannya sama sekali untuk memancing dan menjebakmu di belakang layar, seperti yang terjadi hari ini. Jika dia tidak merekomendasikanmu begitu banyak, Anda tidak akan ditempatkan di bawah pusat perhatian. Jack mengangguk. Bahkan jika Merzain tidak mengatakan itu, Jack memahami logika di balik semua yang telah terjadi. Dia tertawa kecil, tapi ketenangannya tidak pernah goyah. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi dia harus menanggung konsekuensi atas apapun yang dia lakukan, kata Jack, terdengar sangat belak-belakan. Meskipun Jack tidak berusaha melebih-lebihkan, Merzain merasa sangat geli mendengar kata-kata itu. Pada akhirnya, Merzain tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Bab 2623. Merzain tertawa beberapa saat sebelum dia batuk ringan, berkata, kamu adalah alkemis kelas 6 paling percaya diri yang pernah saya lihat. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat alkemis kelas 6, yang berani menantang seorang tetua dan bahkan menyatakan bahwa dia akan membalas mereka. Penasaran apakah saya tahu dari mana semua keberanian itu berasal? Jack tidak menjawab, namun, bibirnya melengkung menjadi seringai saat dia tetap diam. Pada saat itu, Merzain mungkin akan geli jika Jack mengatakan dia bahkan akan melawan dunia jika diperlukan. Bagaimanapun, para tetua adalah otoritas yang tak terkalahkan di mata Merzain. Merzain sudah lama berada di Phoenix Valley tetapi tidak pernah berhasil mendapatkan gelar itu. Dia merasa Jack tidak akan cocok dengan seorang penatua. Meskipun Jack adalah berbakat, ada begitu banyak orang lain yang berbakat juga. Pada akhirnya, berapa banyak dari mereka yang akan menjadi penatua? Pak Zain tertawa lama sebelum dia berhenti. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, karena akulah yang membawamu ke sini, izinkan aku meninggalkanmu dengan pengingat, kamu sebaiknya tidak terlalu jauh dari dirimu sendiri. Bagaimanapun, kamu hanya keenam, alkemis kelas. Tiba-tiba, mereka mendengar serangkaian langkah kaki, dan ketiga pria itu berbalik dan melihat dua pria berjubah hijau dengan lencana alkemis kelas 7 di dada mereka berjalan ke arah mereka. Merzain melihat mereka berdua dan segera menenangkan diri. Dia tersenyum tipis sebelum dia mengangguk pada kedua sosok itu. Mereka berdua membungkuk pada Merzain dan dengan sopan menyapanya. Jack menyipitkan matanya. Meskipun mereka berdua telah menyapa Merzain, dia tidak bisa merasakan banyak rasa hormat dalam kata-kata mereka. Sepertinya mereka berdua tidak menganggap Merzain sepenting itu sama sekali. Alkemis biasa manapun akan menganggap Merzain sangat tinggi sebagai diaken, meskipun dia belum menjadi penatua, tetapi mereka berdua adalah pengecualian. Tentu saja, Merzain dapat melihat bahwa kedua pria berjubah hijau itu tidak begitu hormat, tetapi dia tidak tampak terlalu tidak senang sama sekali. Dia tersenyum ketika dia memperkenalkan mereka kepada Jack, ini Claude Hodgins, dan yang di sebelahnya adalah Benedict Malone. Kamu akan menuju ke Sky Peak Pavilion dengan mereka berdua dan mengadakan turnamen kecil di sana. Jack mengangguk dan menyapa kedua pria berjubah hijau itu. Mereka berdua mengangguk pada Jack juga, tapi tatapan mereka terlihat tajam. Mereka mengamati Jack dan tampak kesakitan. Ingin tahu,
Banyak ketidaknyamanan Jack. Meskipun demikian, Jack mengerti maksud mereka. Merzain mengatakan bahwa turnamen dibatasi oleh usia, yang berarti bahwa mereka berdua seumuran dengannya. Menjadi alkemis kelas 7 pada usia mereka secara alami memberi mereka kebanggaan yang cukup besar. Setelah Merzain memperkenalkan mereka bertiga, dia tidak menunda masalah saat dia membawa mereka ke sebuah kapal kecil. Mereka menuju ke paviliun puncak langit yang disebutkan di atas. Jack tidak bertanya di mana itu tetapi malah memikirkan jenis turnamen yang akan mereka lalui. Masuk akal mengapa Merzain berpikir bahwa Jack akan menyeret mereka ke bawah. Bagaimanapun, dua peserta lainnya adalah alkemis kelas 7. Kesombongan mereka terlihat jelas, jadi mereka mungkin cukup cakap bahkan di antara para alkemis kelas 7. Setelah memastikan fakta itu, Jack malah santai. Ada 4 orang di kapal kecil itu. Selain Pak Zain, yang mengemudikan kapal, mereka bertiga mengambil tempat sendiri untuk beristirahat. Bab 2624. Jack tidak berniat berteman dengan dua pria lainnya, sementara keduanya memandang rendah Jack. Setelah semua yang terjadi sebelumnya, Merzain terlihat jauh lebih berhati-hati. Saat mereka maju, dia akan secara teratur berhenti dan mempelajari sekeliling mereka untuk mencari tanda-tanda penyergapan. Jack dan dua pria berjubah hijau hanya memejamkan mata dan beristirahat di kapal. Awalnya, mereka masih cukup tenang, tetapi Claude mulai kehilangan kesabaran setelah beberapa saat. Claude menatap Jack dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang Penatuarik pikirkan karena memuji Anda begitu banyak. Kami para alkemis kelas 7 adalah pemimpin di sini. Pastikan Anda tidak menyeret kami ke bawah dan mengecewakan Penatuarik." Claude berbicara seperti sedang menguliahi Jack, yang membuat Jack mengerutkan kening. Dia membenci siapapun yang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu, dan Claude bertindak seolah-olah dia jauh di atas Jack. Jika Claude mengatakan hal lain, Jack mungkin tidak akan bereaksi begitu buruk, tetapi nada bicara Claude memicu kemarahan Jack. Dia menatap Claude dan berkata, "Satu hal yang paling aku benci adalah mereka yang berbicara tanpa mengetahui keseluruhan situasinya. Anda jelas tipe orang seperti itu. Kamu belum pernah melihat betapa bagusnya aku sebelumnya, tetapi kamu sudah menilaiku hanya dengan mendengarkan apa yang orang lain katakan. Sungguh pria yang baik. Penatuarik memiliki dendam terhadapku, dia hanya memujiku dengan mencoba menyeretku ke bawah." Kata-kata itu mengejutkan Claude, sementara Benedict mendongak dari posisi duduknya ke arah Jack dengan ekspresi aneh. Penatuarik memiliki dendam terhadap orang ini. Jack direkomendasikan karena dendam. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Setelah memikirkannya, itu masuk akal. Bagaimanapun, Jack hanyalah seorang alkemis kelas 6, dan seorang alkemis kelas 6 tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun di turnamen ini. Mereka harus bergantung pada alkemis kelas 7. Jack hanya ada di sana untuk menambah angka. Penatuarik mungkin telah mengucapkan banyak kata-kata manis, tetapi dia tidak pernah mengklaim bahwa Jack akan membantu mereka memperoleh kemenangan. Kamu benar-benar sesuatu yang lain. Aku mendengar bahwa kamu belum lama berada di lembah Phoenix, dan kamu berhasil membuat Penatuarik menaruh dendam padamu dan bahkan berusaha keras untuk menyebabkan masalah bagimu. Kamu benar-benar terpuji. Kata-kata ini dicincang dengan ejekan yang jelas. Jack menghela nafas. Dia baru saja mendapatkan kembali sikapnya ketika keadaan mulai berubah lagi, dan dia bahkan tidak pernah ingin bertukar kata dengan kedua pria ini. Bahkan jika mereka adalah alkemis kelas 7, Jack sama sekali tidak menganggap mereka begitu tinggi. Namun, karena mereka berdua mengatakannya, Jack tidak bisa menahan diri. Claude memandang Jack dengan jijik seolah-olah itu semua salah Jack sehingga Jack menyinggung Penatuarik. Jack menggerutu pelan sambil menatap Claude. "Dan apa yang memberi Anda hak untuk pergi dengan gembira dan memberikan komentar sinis kepada orang lain? Kamu bahkan tidak tahu hubungan seperti apa yang aku miliki dengan Penatuarik, namun kamu dapat dengan berani berasumsi dan menyiratkan bahwa akulah yang bersalah. Nah, jika kamu pernah dibunuh oleh seorang tetua di masa depan, itu pasti salahmu." Claude membelalakkan matanya, tidak menyangka bahwa amarah Jack akan seburuk itu. Dia baru saja mengucapkan beberapa patah kata tetapi ditembak kembali dengan sangat kejam. "Aku belum pernah melihat alkemis kelas 6 seberani kamu," kata Benedict, mengerutkan kening ketika dia melakukannya. Bab 2625. Jack tersenyum ketika dia berbalik untuk melihat Benedict. "Yah,
Aku belum pernah melihat alkemis kelas 7 sepertimu yang tidak tahu bagaimana mengurus urusanmu sendiri. Kalian berdua terlihat seperti terlalu bosan dan tidak ada hubungannya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi sekitar dan menyebabkan masalah orang lain hanya karena kamu alkemis kelas 7? Jack bahkan belum bisa menyelesaikan omelannya ketika Merzain berbalik dan berteriak, "Kalian bertiga, diamlah. Kami akan segera tiba di Sky Peak Pavilion. Jangan mempermalukan Phoenix Valley. Apapun yang akan terjadi, Anda harus ingat bahwa Anda berasal dari tempat yang sama. Ketika Anda berada di luar, Anda mewakili lembah Phoenix. Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan di dalam lembah Phoenix, tetapi ketika Anda berada di luar, Anda akan dihukum karena mempermalukan lembah tidak peduli siapa kamu." Adalah. Ketiga pria itu terdiam mendengar kata-kata Merzain. Meskipun demikian, kemarahan Claude dan Benedict tidak pernah surut, dan itu terlihat di wajah mereka. Keduanya mengerutkan kening saat mereka memelototi Jack yang hanya menutup matanya dan mengabaikan mereka. Jack memejamkan mata, tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Claude dan Benedict, setelah saling mengenal, pasti akan bergandengan tangan tidak peduli apa yang terjadi. Setelah sampai di Sky Peak Pavilion, akhirnya Pak Zain memperkenalkan klan. Sky Peak Pavilion adalah klan kelas 8, tetapi mereka tidak sebanding dengan klan kelas 8 lainnya. Mereka baru dipromosikan kurang dari 2 tahun yang lalu, dan Sky Peak Pavilion baru saja menjadi klan kelas 7 sebelum itu. Sementara itu, Unbreaking Pavilion itu dalam konflik dengan aliansi berada di puncak klan kelas 8, hanya 1 perak dari klan kelas 9. Jika Sky Peak Pavilion berperang dengan Unbreaking Pavilion, mereka mungkin akan hancur dalam waktu kurang dari sebulan. Setelah Sky Peak Pavilion diperkenalkan, Jack tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apa gunanya turnamen ini? Mereka pergi ke Sky Peak Pavilion dan melintasi jarak yang begitu jauh, jadi pasti ada sesuatu yang penting. Apa yang begitu penting? Jack membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. Tetua Sky Peak Pavilion sudah menunggu di luar gunung. Ketika kapal berhenti, para tetua bangkit untuk menyambut mereka. Mereka bertukar banyak basa-basi dengan Merzain sebelum para tetua membawa mereka ke dalam kompleks Sky Peak Pavilion. Sky Peak Pavilion mungkin kelas 8 sekte, tetapi bangunan mereka tidak terlalu mengesankan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Phoenix Valley. Tetua Sky Peak Pavilion membawa mereka melalui jalan panjang sebelum mereka tiba di aula yang luas. Ada beberapa orang di aula, tetapi hanya ada 2 kursi di tengah. Jack menatap 2 orang yang duduk di sana. Salah satu dari mereka mengenakan jubah tua khusus lembah Phoenix, dan dia mungkin yang lebih tua dari timur yang pernah dibicarakan Merzain sebelumnya. Yang satu lagi tampak berusia sekitar akhir 40-an. Dia memiliki senyum di wajahnya, senyum yang tidak mencapai matanya. Dia memberi kesan rubah tua yang licik. Merzain membungkuk pada mereka berdua. "Salam, Penatua Maurice, Tuan Forest." Jadi itu adalah Master Forest dari Sky Peak Pavilion. Melihat betapa hormatnya Pak Zain adalah, Master Forest kemungkinan besar memegang posisi bagus di Sky Peak Pavilion. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian basa-basi kosong. Mereka berbicara tentang seberapa aman perjalanan itu dan bertanya tentang beberapa hal di Pavilion Phoenix. Merzain tampaknya cukup akrab dengan proses ini. Jack diam-diam berdiri di samping, tidak mengatakan apa-apa. Butuh sedikit waktu sebelum mereka sampai ke topik utama. Bab 2626. Master Forest berdiri saat dia melambai pada 3 orang di belakangnya dan berkata, meskipun dengan kerendahan hati yang palsu, ini adalah murid-murid yang telah dibangkitkan oleh Pavilion Puncak Langit selama bertahun-tahun. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan murid-murid Anda dari Lembah Phoenix, tetapi mereka terampil dalam hak mereka sendiri. Kami membawa mereka ke sini hari ini untuk mudah-mudahan menunjukkan beberapa keterampilan mereka. Master Forest terus memperkenalkan ketiganya. Pria di depan adalah Conrad Suller, sedangkan 2 lainnya di belakang Conrad masing-masing adalah Jamison Lagey dan Bradley Cooper. Masing-masing dari mereka seusia Jack dan memakai lencana alkemis kelas 7. Setelah Master Forest menyelesaikan perkenalannya, Penatua Maurice berinisiatif untuk memperkenalkan para alkemisnya. Penatua Maurice berjalan ke depan dan melihat Claude dan Benedict. Keduanya berdiri di depan Jack, dan dia memiliki ekspresi senang di wajahnya ketika dia melakukannya. Namun, wajahnya membeku saat dia menatap Jack, terutama pada lencana alkemis kelas 6 di dada Jack.
Dia melebarkan matanya saat bibirnya sedikit bergetar. Untungnya, dia menghadapi perwakilan lembah Phoenix pada saat itu, dan perwakilan Sky Peak Pavilion tidak melihat perubahan ekspresinya sama sekali. Penatua Maurice menarik napas dalam-dalam sebelum dia menatap Merzain dengan tatapan bertanya. Jelas dia bertanya mengapa seorang alkemis kelas 6 ada di sana. Bibir Zain membeku. Dia tahu sebelum dia datang ke sini bahwa Penatua Maurice akan marah ketika dia melihat Jack, tetapi Zain tidak mampu menyinggung kedua pihak, sehingga mendapati dirinya terjebak di tengah. Tidak peduli seberapa mahir Merzain bermain politik, ada beberapa hal yang tidak bisa dia hindari. Dalam situasi seperti ini di mana tidak mungkin untuk bergaul dengan baik dengan kedua belah pihak, dia masih harus melakukan tugasnya, terlepas dari betapa enggannya dia. Para petinggi adalah orang-orang yang mengatur agar dia melakukannya. Mengacaukan atau menyinggung kedua pihak adalah skenario yang sangat buruk bagi Zain. Secara alami, dia tidak ingin ada yang salah. Tak berdaya, dia mengerutkan bibirnya saat dia membalas tatapan Penatua Maurice. Ada beberapa hal yang harus dia perjelas, atau dia akhirnya akan menyebabkan banyak masalah pada dirinya sendiri. Itu seperti memberitahu Penatua Maurice bahwa seluruh situasi menjadi seperti ini karena dia. Merzain mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak, mencoba yang terbaik untuk merangkum pemikirannya sebelum dia memberikan versi sederhana dari penjelasan yang dia pikirkan kepada Penatua Maurice. Ekspresi Penatua Maurice menjadi gelap dalam sekejap mata. Pada awalnya, Penatua Maurice hanya terkejut bahwa seorang alkemis kelas 6 dibawa, tetapi setelah memahami situasinya, Penatua Maurice segera memahami betapa buruknya situasinya. Dengan cemberut di wajahnya, dia berbisik, "Ini bencana. Apakah Rick tidak tahu betapa pentingnya turnamen ini? Apakah dia tidak tahu apa konsekuensinya jika kita mengambil langkah yang salah?" Merzain sangat takut sampai dia mulai gemetar setelah mendengar itu. "Saya tidak tahu tentang itu, tetapi Penatua Rick menjamin dan bersikeras mencalonkan Jack untuk ini," jawabnya tanpa daya. Dia sangat berbicara tentang bakat Jack, dan Jack berada di usia yang tepat, jadi semua orang akhirnya menyetujui rekomendasinya. Wajah Penatua Maurice menjadi merah padam karena marah. Tangan kanannya gemetar, dan dia akan mulai mengucapkan kata-kata kutukan jika situasinya memungkinkan. Dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya. Dia benar-benar di sini mencoba untuk merusak segalanya. Jika Jack berada di puncak alkemis kelas 6 dan hanya sehelai rambut dari menjadi seorang alkemis kelas 7, dia mungkin bisa memberi kita beberapa hasil di turnamen ini. Tapi kau bilang saya bahwa belum lama sejak dia maju menjadi alkemis kelas 6. Bagaimana dia bisa membawa beban yang begitu berat? Kami akan benar-benar kehilangan turnamen ini berkat campur tangan Penatua Rick. Pasal 2627. Kami tidak pernah mencampuri dendamnya, tetapi akhir-akhir ini dia menjadi tidak terkendali. Dia berani menggunakan turnamen yang begitu penting untuk menghadapi seseorang yang tidak dia sukai. Ini praktis penyalahgunaan kekuasaan. Dia sudah keterlaluan. Zain dalam hatinya setuju dengan Penatua Maurice, Penatua Rick benar-benar melewati batas kali ini. Bagaimanapun, turnamen ini praktis mempertaruhkan manfaat yang dapat dihasilkan oleh Lembah Phoenix. Jika mereka tidak memenangkan turnamen kali ini, Lembah Phoenix harus membayar harga yang lebih tinggi untuk bantuan Paviliun Puncak Langit. Dengan mengingat hal itu, ekspresi Zain menjadi gelap karena putus asa. Dia adalah seorang diaken dengan tingkat kekuatan tertentu di Lembah Phoenix, tetapi melawan para tetua itu, dia tidak benar-benar memiliki bobot. Dia tidak pernah menyuarakan pendapatnya dengan santai ketika menghadapi para tetua, bahkan jika dia tahu dia benar. Itu sebabnya tidak ada yang bisa dia lakukan selain merasa tidak berdaya pada saat itu. Penatua Maurice berjuang untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan mempertahankan ekspresi normalnya, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia tidak menginginkan apapun selain bergegas kembali ke Lembah Phoenix dan menantang Penatua Rick untuk berduel sampai mati. Merzain melirik ke belakang dan melihat Master Forest menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, mereka telah saling berbisik untuk waktu yang lama. Zain sedikit terbatuk dan berkata, "Elder, Master Forest telah menatap kita." Penatua Maurice mengerucutkan bibirnya tak berdaya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya menekan amarah di hatinya saat dia berbalik untuk melihat Master Forest. "Beberapa masalah di lembah telah muncul, jadi mohon maafkan saya, Master Forest."
Semakin banyak masalah yang menyusahkan muncul. Master Forest mengangkat alis. Terlepas dari rasa ingin tahunya yang meningkat, Penatua Maurice tetaplah seseorang yang penting, dan dia tidak dapat membuat keadaan menjadi terlalu canggung. Tuan Forest tertawa sebelum dia mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu akan berada di sini selama beberapa hari, jadi sedikit penundaan bukanlah masalah. Anda dapat melakukan percakapan yang lebih pribadi untuk saat ini. Penatua Maurice mengangguk dan berjalan ke depan. Dia melambai pada Jack dan yang lainnya, dan mereka buru-buru mengangguk. Mereka mengikuti di belakang Penatua Maurice dan tiba di sudut aula. Pada saat itu, Penatua Maurice tidak bisa lagi tenang. Dia mengulurkan tangan dan menarik Tuan Zain ke arahnya sebelum mendesis dengan giginya terkatup, "Saya tidak peduli apa yang Rick pikirkan, tetapi jika benda ini akhirnya menyeret kita ke bawah, saya tidak akan melepaskannya." Penatua Maurice sudah marah pada saat itu. Dia biasanya tidak akan pernah mengatakan apapun kepadanya, terutama karena Tuan Zain tidak begitu dekat dengannya, tetapi Penatua Maurice merasa dia akan mati karena frustrasi jika dia tidak melampiaskan amarahnya. Zain mengangkat bahu tanpa daya, mengetahui betapa marahnya Penatua Maurice. Tidak ada lagi cara bagi mereka untuk mengubah situasi. Jack sudah ada di sana, dan mereka tidak mungkin membuat perubahan pada menit terakhir. Dengan mengingat hal itu, tatapan Zain berputar-putar untuk melihat Jack. Bab 2628. Selama seluruh percakapan, Jack tidak pernah kehilangan ketenangannya karena dia hanya berdiri di belakang mereka dengan tenang. Bahkan jika dia mendengar beberapa hal yang mereka katakan, dia hampir tidak bereaksi terhadap mereka. Seolah-olah mereka tidak membicarakan dia sama sekali. Claude dan Benedict, di sisi lain, tidak bisa menahan betapa senangnya perasaan mereka. Setelah ditarik, mereka berhasil mendengar beberapa percakapan meskipun Penatua Maurice mencoba yang terbaik untuk menurunkan volume suaranya. Tentu saja, mereka tahu mengapa Penatua Maurice terlihat sangat kesal. Claude menyeringai ketika dia melihat Jack, dia memang menyebalkan. Jika itu orang lain, Penatua Maurice tidak akan begitu marah, dan masalahnya tidak akan berantakan. Saat dia memikirkan kembali betapa sombongnya Jack di dalam fast cell, Claude merasakan kemarahan yang menumpuk di dalam dirinya. Jack harus tahu untuk memilih pertempurannya, siapa dia bisa menyinggung dan tidak bisa. Dia mengangkat alis saat dia dengan sengaja mencondongkan tubuh ke arah Jack, berbisik agar tidak ada yang bisa mendengarnya. "Apakah kamu mendengar itu? Penatua Maurice sangat marah karena kamu. Orang seperti kamu hanya akan menyeret kami ke bawah di turnamen ini." Jack mengerucutkan bibirnya kesal. Biasanya, dia akan mengabaikan apapun yang dikatakan orang, tetapi Claude seperti lalat yang mengganggu di telinganya yang akan berdengung di telinganya, mengganggunya tanpa akhir. Dia memandang Claude dan dengan rendah menjawab, "Apakah Anda dengan mudah melupakan semua yang telah saya katakan sebelumnya? Anda belum pernah melihat saya beraksi sebelumnya, jadi mengapa Anda sudah menetapkan penilaian itu pada saya? Anda pikir saya akan menyeret Anda ke bawah? Saya menganggapmu hanya sampah." Jack mungkin merendahkan suaranya ketika mengatakan itu, tapi dia tidak takut orang lain mendengarnya seperti Claude. Baik Penatua Maurice dan Merzain telah mendengar sebagian darinya, bahkan ketika mereka berdiri di depan mereka. Mereka berdua menoleh ke arah Jack secara bersamaan, tapi ekspresi Jack sama sekali tidak berubah saat dia merasakan tatapan mereka padanya, masih tenang seperti biasanya. Sementara itu, wajah Claude berubah ungu karena kata-kata Jack, dan dia sangat marah sehingga kedua tinjunya gemetar. Dia memperhatikan bahwa tidak ada yang dia katakan untuk menang melawan Jack, pria itu tampaknya tidak peduli dengan apa yang dia katakan sama sekali. Jack tampaknya ingin membalas apapun padanya, terlepas dari situasi yang mereka hadapi. Claude hampir memuntahkan darah karena marah. Jika Benedict tidak menariknya kembali, Claude akan mulai berkelahi dengan Jack di tempat. Penatua Maurice menyipitkan matanya saat dia menilai Jack. Merzain mengerutkan kening, jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan. Namun, dengan sifatnya yang berhati-hati, dia menelan kata-katanya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Penatua Maurice tertawa kecil saat dia berjalan ke arah Jack. "Kamu tidak tampak takut sama sekali, kan?" Jack menatap lurus ke mata Penatua Maurice. Meskipun dia tidak bisa benar-benar mendengar semua yang dikatakan Penatua Maurice sebelumnya, dia tahu di mana Penatua Maurice berdiri. Selama dia tidak berada di pihak yang sama dengan Penatua Maurice, Jack mungkin memiliki sedikit lebih banyak ruang untuk bermanuver di acara-acara mendatang. Dengan itu,
Jack menunjukkan ekspresi bangga untuk pertama kalinya saat dia sedikit mengangguk. Tentu saja tidak. Jika saya takut, saya tidak akan datang. Penatua Maurice mengangkat alisnya, ekspresi penasaran terukir di wajahnya. Bagaimanapun, Jack memiliki lencana alkemis kelas 6 di dadanya, tetapi dia berbicara lebih bangga daripada seorang alkemis kelas 7. Penatua Maurice mengerutkan kening saat sebuah pikiran muncul di kepalanya. Anak di depannya ini pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya, asalkan dia tidak terlalu sombong. Meskipun dia biasanya bertemu yang terakhir, dia berharap Jack adalah yang pertama pada saat ini. Penatua Maurice menarik napas dalam-dalam ketika dia berkata dengan serius, Anda pernah berselisih dengan Penatua Rick, bukan? Bab 2629. Itu mungkin dikatakan sebagai pertanyaan, tetapi ekspresi Penatua Maurice dengan jelas mengatakan bahwa dia tahu apa yang terjadi. Jack, tidak repot-repot menyembunyikan kebenaran, mengangguk. Ya, kami memiliki beberapa konflik sebelumnya. Ada seorang alkemis yang merasa seperti saya menghinanya setelah saya tidak memberikan tugas saya kepadanya di aula tugas, jadi dia mengatur seorang pembunuh untuk membunuh saya. Setelah masalah itu terungkap, dia mencoba agar Penatua Rick berbicara untuknya, dan untuk memenuhi janjinya kepada orang itu, Penatua Rick memutarbalikkan kebenaran sepenuhnya. Namun, pada akhirnya saya mengungkapkannya. Dua alkemis yang mencoba membunuhku sudah dikurung, membuat Penatua Rick agak dipermalukan oleh masalah ini. Setelah kehilangan hal baik dan manfaat apapun yang dia miliki karena aksi itu, dia memutuskan untuk menyusahkanku. Tentu saja, Merzain telah membahas masalah ini secara singkat dengan Elder Maurice, jadi Elder Maurice sedikit banyak tahu apa yang telah terjadi. Setelah Jack menyampaikan ceritanya, dia tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata dengan nada yang benar, sebelum saya memasuki lembah Phoenix, saya berpikir bahwa para petinggi tidak akan pernah memilih orang seperti ini, bahkan jika ada persaingan di dalamnya, sepertinya aku terlalu naif. Saya merasa seseorang seperti Penatua Rick sama sekali tidak pantas mendapatkan posisi sebagai penatua. Karakter moralnya tidak layak, dan saya tidak akan pernah mengakuinya. Suhu turun saat dia mengatakan itu. Bahkan Claude dan Benedict melebarkan mata mereka dan menatap Jack dengan kaget. Sejujurnya, mereka memiliki sentimen yang sama, bahwa Penatua Rick tidak pantas menjadi penatua. Terlepas dari itu, Jack sebenarnya berani menyuarakannya, yang mengejutkan mereka. Bagaimanapun, Jack masih seorang alkemis di lembah Phoenix, tetapi dia baru saja menyuarakan ketidaksenangannya dan bahkan menanyai para petinggi. Dia bahkan mempertanyakan kompas moral mereka, sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan orang biasa. Bahkan jika Claude benar-benar sia-sia, dia tidak akan pernah menanyai penatua lain di depan yang lain. Lebih buruk lagi, Jack berbicara dengan sangat percaya diri, sangat berani, dan seluruh postur tubuhnya berbau kebanggaan. Benedictus mengerutkan kening. Jack, beraninya kamu. Bahkan jika seorang tetua melakukan kesalahan, itu bukan tempatmu untuk menanyai mereka. Jack mengangkat alis saat dia berbalik untuk melihat Benedict. Saya telah melihat banyak anjing seperti Anda. Bahkan jika Anda terus menggonggong, saya tidak akan pernah setuju dengan Anda. Jangan bertindak lebih suci daripada dirimu ketika ini bahkan tidak menyangkut dirimu. Jika bukan karena bukti yang kumiliki, upaya untuk membunuhku tidak akan selesai, dan aku akan menjadi yang malang. Ini sama sekali bukan urusanmu, jadi kamu jelas tidak peduli tentang itu. Kamu dapat berbicara dengan tetua itu tanpa peduli di dunia untuk menyedotnya, tetapi jika kamu mencoba menghentikanku dengan tindakanmu, maka itu langkah yang salah. Setelah dia mengatakan itu, Jack berjalan maju, memaksa Benedict untuk mundur selangkah. Benedictus tidak pernah menyangka Jack akan setega itu. Tiba-tiba, katanya bagus. Tetua Maurice berbicara dengan tegas, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Jack, di sisi lain, mengangkat alis. Yah, sepertinya dia telah mengambil hak berjudi. Bab 2630. Penatua Maurice sudah dibuat marah oleh Penatua Rick karena ikut campur dalam urusannya. Dia sudah berencana untuk melawan Tetua Rick, oleh karena itu dia bisa dengan berani memuji kata-kata Jack. Jack telah mendapatkan banyak bantuan Penatua Maurice. Penatua Maurice sedikit mendongak. Meskipun menurutku kamu benar, kamu masih membutuhkan hak untuk mengatakan kata-kata itu. Jika harga dirimu hanya kaleng kosong, kata-katamu tidak ada artinya tanpa kekuatan untuk mendukung klaimmu.
Penatua Maurice meletakkan tangannya di bahu Jack saat dia menambahkan, meskipun dengan suara yang relatif tegas, jika Anda melakukannya dengan baik kali ini, saya akan memastikan untuk mendukung Anda. Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, Anda tidak akan hanya membuat musuh Elderic, tapi aku juga. Kata-kata Penatua Maurice memberikan tekanan yang tak terlihat terhadap Jack. Selain itu, kata-katanya juga memicu ekspresi menarik dari rekan-rekan mereka yang lain. Claude merasa seperti Jack telah berlebihan dengan membual kali ini, dan dia mungkin baru saja mengguncang perahu yang seharusnya tidak dia lakukan. Jack tidak mungkin melakukannya dengan baik, jadi Jack pada akhirnya akan mengecewakan Penatua Maurice. Selain itu, Jack telah membawa dirinya dengan sangat angkuh sebelumnya, bertindak seperti Penatua Rick tidak mengganggunya. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa menahan tawa dingin. Claude menyipitkan matanya dan memandang Jack seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kata-kata Jack yang merasa benar sendiri tidak hanya gagal untuk mengeluarkannya dari kesulitannya, tetapi kata-kata itu hanya menjeratnya ke dalam lubang yang lebih dalam. Jika dia tidak memberikan hasil apapun, Penatua Maurice tidak akan pernah memaafkan Jack. Claude dan Benedict bertukar pandang, sudah jelas betapa bahagianya mereka berdua. Jack mengangguk. Saya akan mengatakan hal yang sama seperti yang saya katakan. Jika saya tidak bisa melakukannya, saya tidak akan datang. Penatua Maurice menepuk lengan Jack dengan ringan. Bagus. Bagus sekali. Ingat apa yang kamu katakan. Jangan sampai kamu menembak kakimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Penatua Maurice tidak lagi membuang waktu, berbalik dan berjalan kembali ke tengah aula. Selama ini, Master Forest tampak seperti telah kembali ke tempat duduknya dan menikmati tehnya, tetapi pandangannya selalu tertuju pada Elder Maurice dan yang lainnya. Setelah dia melihat Penatua Maurice membawa 4 lainnya kembali, Master Forest segera meletakkan cangkir di tangannya sambil tersenyum, berdiri untuk menyambut mereka. Pada saat itu, Penatua Maurice sudah tersusun sendiri. Dia melihat orang-orang dari Sky Peak Pavilion dan mengulurkan tangannya ke depan untuk memperkenalkan orang-orang dari Phoenix Valley. Tidak ada yang terlalu istimewa tentang Claude dan Benedict, karena keduanya memiliki lencana alkemis kelas 7 di dada mereka. Namun, ketika berbicara tentang Jack, beberapa dari mereka tiba-tiba memiliki pandangan yang berarti di mata mereka. Sebenarnya, mereka sudah memperhatikan Jack sebelumnya. Setelah perkenalan, rasa penasaran mereka semakin dalam. Lagi pula, selain Jack, semua orang yang berpartisipasi dalam turnamen itu adalah seorang alkemis kelas 7. Sky Peak Pavilion jauh dari Phoenix Valley, dan Phoenix Valley adalah kamp utama aliansi alkemis Provinsi Tengah. Lembah Phoenix telah menghasilkan alkemis berbakat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka sebenarnya mengirim seorang alkemis kelas 6, yang sangat mengejutkan semua orang. Merasakan tatapan semua orang, kemarahan Penatua Maurice dipicu sekali lagi, tetapi kali ini, itu ditujukan pada Penatua Rick. Jack berada di usia yang tepat, tentu saja, tapi dia hanya seorang alkemis kelas 6. Lembah Phoenix memiliki begitu banyak alkemis, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk memilih 3 alkemis yang cocok. Bersambung.